Halo K-drama lovers, selamat datang di channel DOT Drakor on Top. Channel yang menyuguhkan drama-drama Korea top dan wajib banget nih buat kalian tonton. Kali ini kita akan memberikan review drama Korea yang paling ditunggu-tunggu oleh para penggemar Oppa Sujongki nih. Yes, apalagi kalau bukan Reborn Rich. Cerita ini bermula dari krisis pemimpin perusahaan Sonyang yang awalnya dipegang oleh Jin Yong-ki, anak dari pendiri Sonyang Group. Sonyang Group sendiri awalnya didirikan oleh Jin Yang-chol yang diperankan oleh aktor senior Lee Sung-min. Episode 1 dimulai. Yoon Hyun-woo bekerja di perusahaan yang paling kaya di Korea Selatan, yaitu Sonyang Group. Di awal episode ini memperlihatkan Yoon Hyun-woo tengah mengurus pemindahan uang ke rekeningnya sebesar 600 juta dolar di luar negeri. Kemudian cerita kembali ke sepekan sebelumnya yang memperlihatkan aktivitas dari Yoon. Selanjutnya, cerita berlanjut dengan terbongkarnya kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pimpinan Sonyang John Yong-ki. Akan tetapi nih, ia berhasil lolos dari hukuman karena kecerdikan dari Yoon Hyun-woo. Kini perusahaan akan mengadakan acara pembukaan patung pendiri Sonyang, yaitu Jin Yang-chol. Beberapa karyawan tampak mempersiapkan acara tersebut. Asisten manajer yang baru bergabung yaitu Shin Kyung-min pun turut menyiapkan minuman. Yoon Hyun-woo tampak memeriksa semua persiapan acara itu. Ia meminta untuk menyingkirkan minuman dengan kemasan plastik karena pimpinan Sonyang ternyata alergi plastik. Nah, di situ nih, Shin Kyung-min mengungkapkan kekagumannya kepada Yoon Hyun-woo yang merupakan manajer senior karena karirnya yang panjang. Next, acara akan segera dimulai dan tamu sudah berdatangan nih. Namun, Jin Yong-ki, pemimpin atau pimpinan Sonyang, malah berdebat dengan anak lelakinya bernama Jin Sung-jun. Mereka terlibat cekcok karena Jin Sung-jun ini tidak ingin mewarisi perusahaan. Sedangkan sang ayah bersikeras jika perusahaan harus dipegang oleh keturunannya. Perdebatan tersebut membuat sang ayah terkena serangan jantung dan sebuah rahasia antara keduanya pun tertutupi. Yoon secara tidak sengaja melihat kejadian tersebut dan langsung memberikan pertolongan, sedangkan Jin Sung-jun malah langsung kabur. Menghilangnya Sung-jun ini membuat semua pimpinan berkumpul dan memutuskan untuk langsung memberikan pengumuman. Namun di sini Mo Hyun-min, istri dari Sung-jun atas provokasi Jin Ye-jun, menginginkan suaminya lah yang tetap memberikan pengumuman tersebut. Lalu ia pun meminta Yoon untuk membawanya kembali dalam waktu 30 menit. Kalau tidak, dia akan dipecat. Dia pun menyetir sendiri untuk mengejar waktu dengan asisten manajer Shin di sampingnya. Ia di situ juga memberitahu 3 prinsipnya dalam bekerja apabila dia ingin mempunyai karir panjang sepertinya. Ya, yang pertama, tidak pernah menolak perintah. Kemudian tidak pernah bertanya dan juga menilai diri sendiri. Di tempat Sung-jun kabur, dia sedang berbicara dengan Ika. Namun, ia merasa terganggu oleh pelayan yang menyuruhnya untuk segera makan. Ia pun marah dan menghancurkan akuarium dengan membabi buta, sehingga tanpa sengaja mengenai dahi Yoon yang akhirnya sampai ke tempat itu. Yoon kemudian langsung berdiri dari terjatuh dan memintarkannya untuk membawa semua pelayan keluar. Yoon di sini mulai membujuk Sung-jun. Ia menyinggung mengenai peristiwa tahun 1987 saat ulang tahun ke-60 kakeknya yang ditulis kakeknya di autobiografinya. Di situ dia disebut menghancurkan Saladon Kryoryo berharganya sehingga ia pun dimarahi untuk pertama kalinya. Bukan masalah Saladon Kryoryo-nya itu ya, tapi karena emosi bukan kualitas yang memadai bagi orang yang menjalankan bisnis, yaitu Sonya. Dia juga mengingatkan setelah itu Sung-jun pun mempelajari ajaran kakeknya untuk menjadi kompeten sebagai penerus Sonya. Nah, di sini Sung-jun semakin marah.
Yoon meminta asisten manajer Shin untuk keluar. Lalu ia pun melanjutkan pembicaraan tersebut. Ia memberitahukan kepada Sung Joon bahwa dia tidak akan membocorkan ke publik mengenai pertengkaran dengan ayahnya yang membuat ayahnya sekarang harus dirawat. Asalkan Sung Joon mau menghadiri acara dan memberikan sambutan. Dan mendengar hal tersebut, Sung Joon langsung menampar Yoon. Tapi dia pun akhirnya mau menghadiri acara dan memberikan sambutannya. Meskipun kepala Yoon Hyun Woo berakhir dengan disiram air. Yoon Hyun Woo di sisi lain menjadi tangan kanan perusahaan setelah bertahun-tahun. Yoon Hyun Woo merupakan karakter yang punya loyalitas tinggi dan mampu bertahan di perusahaan setelah sekian lama. Namun loyalitasnya terhadap perusahaan terkadang menjadi bahan omongan dari pegawai lain. Ya, walaupun telah menjadi seorang manajer, Yoon Hyun Woo di sini hanya dianggap sebagai pelayan untuk keluarga Sonyang. Yoon Hyun Woo melaksanakan tugas dari keluarga Sonyang walaupun terkadang urusan tersebut adalah keperluan pribadi, termasuk mengganti kloset rumah pimpinan. Bagi Yoon Hyun Woo, dirinya tidak pernah sungkan, apalagi bertanya atas perintah dari keluarga Sonya. Ia juga mendapatkan uang tambahan dari melakukan tugas pribadi tersebut. Lulusan SMA dan lahir dari keluarga yang sulit ekonomi, tampaknya menjadikan Yoon Hyun Woo sebagai sosok pria pekerja keras. Di rumah, Yoon mendapat pemberitahuan bahwa di kantor ada penggeledahan. Ia telah mempersiapkan tentang penggeledahan agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Sehingga jaksa penuntut umum tidak berhasil menemukan apapun karena Yoon sudah membereskan semuanya dan melaporkan ke wakil pimpinan. Setelah melapor, Yoon bersama dengan asisten manajer Shin menyapa keluarga Sonya. Tidak ada yang mengapresiasi kinerjanya itu. Hanya satu, yaitu penasehat Jin Yoon Ki. Di dalam lift, Yoon dan asisten manajer Shin berpapasan dengan seorang wanita. Wanita tersebut ternyata menemui keluarga Sonyang yang tengah berkumpul, mendengar dokter yang memberikan informasi terkait dengan kondisi pimpinan Sonyang pasca operasi. Kemunculan wanita tersebut mengejutkan banyak pihak. Dia membawa informasi bahwa ia telah memiliki saham 3% di Sonya. Dan ini artinya dia pun juga menjadi penentu suara saat pemilihan pimpinan selanjutnya. Keluarga Sonyang pun menanyai apa yang dia inginkan. Nah, dengan nada marah nih, wanita tersebut menginginkan kebenaran kecelakaan yang menimpa putranya. Dia sangat meyakini bahwa mereka mengetahui semuanya. Namun, semua hanya terdiam dan wanita tersebut pergi. Wanita itu adalah Lee Hae-in, istri dari Jin Yoon Ki. Sementara untuk mengantisipasi penggeledahan berikutnya, Yoon diminta untuk membersihkan berkas-berkas kembali. Yoon pun meminta asisten manajer Shin untuk membantu. Ketika perusahaan sedang membersihkan berkas-berkas, rekannya menemukan aliran dana dari perusahaan cangkang di luar negeri dan memberitahukannya kepada Yoon. Yoon mempelajari hal tersebut kemudian melaporkannya kepada atasan. Namun atasan malah menghancurkan berkas tersebut. Saat keluar ruangan, Yoon bertemu dengan wakil pimpinan Sonya. Sung Joon memberikan informasi mengenai peristiwa tahun 1987 yang disinggung Yoon ketika membujuknya untuk kembali ke acara dan memberikan sambutan. Dia mengatakan bahwa vas yang dipecahkannya saat itu hanyalah porselin putih. Kemudian ia juga mengapresiasi kinerja Yoon. Merasa dihargai oleh wakil pimpinan membuat Yoon berani untuk memberikan informasi terkait dana hitam yang ia temukan. Sebelum diberikan ke atasannya, ternyata Yoon sudah memfotonya. Kemudian atasannya dipanggil oleh wakil pimpinan dan ia memarahinya serta menyebutnya pengkhianat. Sung Joon juga melepaskan lencana Sonyang di jasnya. Yoon kemudian dipercaya untuk mengurus dana di luar negeri. Akan tetapi, Yoon Hyun Woo ternyata hanya dijadikan sebagai alat oleh keluarga Sonyang. Setelah berhasil mendapatkan kembali dana perusahaan tersebut, Yoon Hyun Woo dijebak dan mendapat ancaman pembunuhan. Berada di tepi jurang bersama dengan gangster yang siap menembak kepalanya, Yoon Hyun Woo dibuat kaget oleh sosok yang berada di atas jurang bersama gangster. Itu adalah manajer Shin.
Dia pun menanyakan siapa yang menyuruh untuk melakukan hal ini kepadanya. Asisten manajer Shin memberitahu bahwa orang yang paling menginginkan uang tersebutlah yang menginginkan Yoon untuk mati. Asisten manajer Shin lalu pergi. Yoon kemudian ditembak kepalanya dan jatuhlah ke jurang. Nah, uniknya nih K-drama lovers, di akhir masa hidup dari Yoon Hyun Woo, dirinya terbangun dengan sosok yang berbeda. Yoon Hyun Woo kini berada di tubuh seorang anak yang sedang duduk di mobil keluarga Sonya. Kini dirinya menjalani hidup sebagai sosok Jin Do Chun, cucu termuda dari keluarga Sonya. Dia syok dan bahkan tidak percaya. Saat ini dia bersama ibu, ayah, dan kakaknya akan ikut menghadiri ulang tahun ke-60 sang kakek setelah 10 tahun tidak muncul di keluarga. Setelah sampai, dia pun masih terheran-heran kenapa dia bisa berada di tubuh cucu termuda keluarga Sonya. Sampai pada akhirnya, Jin Yang Chul tiba dan turun dari mobil. Hyun Woo yang saat ini merupakan Do Chun hanya bisa berdiri terpaku di depan pimpinan sekaligus pendiri Sonyang dan drama episode 1 pun berakhir. Nah, itu dia review drama Korea Reborn Reach episode 1. Ikutin terus ya Drakor on Top untuk mendapatkan review drama Korea top dan seru banget untuk kalian tonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen video ini ya, agar channel bisa berkembang. Thanks for watching.